Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Salam, salam bahagia. Perkenankanlah saya hendak menyampaikan kesaksian hidup saya, hidup masa lalu saya, bahwa saya semenjak kecil sudah menjadi Kristen. Saya berusaha untuk hidup dalam jalan Tuhan, hidup dalam pelayanan. Namun ternyata hidup saya selama bertahun-tahun telah menjadi batu sandungan, bukan menjadi saksi demi kemuliaan nama Tuhan. Namun saya tidak sadar, saudara-saudaraku, seperti yang pernah saya sampaikan sebelumnya di dalam kesaksian hidup saya, bahwa saya mengalami depresi, saya hampir mati, saya hampir masuk neraka. Dan pada saat seperti itu, saya tidak menyadari, saudara-saudaraku. Saya hidup sebagai orang Kristen. Saya sungguh-sungguh aktif di dalam pelayanan. Namun karena di dalam kondisi depresi, kemudian hidup saya hampa, tawar, gersang, sehingga hidup saya menjadi seperti layang-layang putus. Namun sebelumnya saya hendak menyampaikan juga kepada Bapak, Ibu, Saudara, bahwa ketika saya mengalami depresi, saya seperti orang normal, saudara-saudaraku. Jadi saya seperti orang normal, bahkan lebih dari orang normal. Saya berani melakukan apa saja, berani berkorban apa saja. Namun di sisi lain ternyata saya sering menyakitin para sahabat, karena saya tidak sadar bahwa para sahabat saya kecewa. Karena sebagai orang depresi, saya kemudian kadang-kadang seperti robot. Sehingga ketika para sahabat datang mendatangi saya, mendekati saya itu seperti orang yang seperti robot, seperti boneka, tidak merespon. Sehingga kemudian para sahabat saya kecewa dengan saya. Saya juga memiliki karakter yang fluktuatif, saudara-saudaraku. Sehingga kemudian banyak mengecewakan dan menyakiti para sahabat saya. Saya juga kemudian menyakiti keluarga, menyakiti anak-anak, istri, juga kemudian menyakiti Tuhan. Dan saya di satu sisi, saya sungguh-sungguh berusaha untuk giat di dalam pelayanan. Saya hampir tidak pernah absen. Setiap minggu saya beribadah di gereja. Saya aktif giat di dalam pelayanan. Bahkan mungkin di waktu muda, saya termasuk orang yang paling aktif di dalam pelayanan. Saya menjadi ketua pemuda. Saya kemudian menjadi guru agama di SMP, SMA, menjadi guru sekolah minggu, pelayanan di transmigrasi, menjadi majelis perwakilan pemuda. Namun hidup saya yang hampa gersang karena depresi, sehingga belum dapat merasakan anugerah kasih Tuhan yang lembut, yang penuh cinta. Karena hati saya yang gersang ini, maka itu menjadi titik lemah saya, menjadi celah, sehingga saya di satu sisi tetap aktif di dalam kegiatan pembinaan rohani. Saya selalu aktif, giat, dan melaksanakan segala tahapan program pembinaan rohani, melaksanakan kegiatan retreat, Paskah, Natal, dan sebagainya. Saya berusaha untuk tetap bersama Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudaraku. Namun titik lemah saya menjadi celah, saudara-saudaraku. Kuasa gelap paham tentang titik lemah setiap manusia, juga titik lemah saya. Dan saya melakukan yang tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Saya tetap giat di dalam pelayanan, saya tetap aktif beribadah di gereja, rajin beribadah di hari Minggu, namun kemudian saya jatuh di dalam lubang dosa yang dalam, sehingga saya menjadi batu sandungan. Jadi saudara-saudaraku, marilah, mumpung masih ada kesempatan, saudara-saudaraku, kita sungguh-sungguh hidup kudus
hidup benar-benar secara totalitas untuk Tuhan. Jangan setengah-setengah, jangan suam-suam kuku. Hidup setengah-setengah, hidup suam-suam kuku, itu yang diincar oleh iblis, saudara-saudaraku. Jadi, marilah kita sungguh-sungguh hidup dalam jalan Tuhan. Ketika kita hidup giat di dalam pelayanan, marilah kita sungguh-sungguh hidup pelayanan untuk Tuhan, demi kemuliaan nama Tuhan. Karena bisa tanpa kita sadari ketika kita hidup dalam pelayanan, kadang-kadang kita mencuri kemuliaan nama Tuhan. Kadang kemudian kita juga bisa melakukan ketidakjujuran. Kemudian kita bisa sombong rohani. Jadi marilah kita memulai dengan hati yang suci kudus, yang kemudian rendah hati, dan semua adalah demi kemuliaan nama Tuhan. Kita bisa kelihatan baik di mata orang. Kita bisa mengirimkan firman Tuhan, renungan-renungan. Kita bisa mengirimkan di medsos, di grup-grup firman Tuhan, renungan-renungan harian. Namun itu tidak cukup, saudara-saudaraku. Karena hidup dalam Tuhan itu ada di hati, bukan yang nampak. Namun yang nampak harus seiring, seirama dengan hati yang suci dan kudus yang rendah hati di hadapan Tuhan. Sehingga kita dapat merasakan damai sukacita surgawi karena kita sudah hidup bersih, hidup kudus, kemudian Roh Kudus berkenan bersemayam di dalam diri kita. Dan kemudian kita dapat menjadi berkat, dapat menjadi saksi demi kemuliaan nama Tuhan. Kita tidak menjadi batu sandungan karena hidup kita yang tidak kudus, tidak murni, tidak suci, kita hanya untuk kepentingan diri kita sendiri. Namun marilah sekali lagi kita sungguh-sungguh hidup kudus, hidup suci, dan hidup totalitas demi kemuliaan nama Tuhan. Jangan mencuri kemuliaan nama Tuhan, jangan menjadi batu sandungan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Salam, salam bahagia, Tuhan memberkati.